Selamat datang di Novel Simba. Mohon bantuannya. Like, komen, dan subscribe ya. Bab 3. Cukup. Anak kedua, dia hanya mengatakannya dengan santai. Nyonya Zhu jelas mencondongkan tubuh ke arah Xiao Zhao, menyiratkan bahwa Chen membuat keributan karena sarang tikus mondok. Ibu, kenapa kamu mengatakan itu? Ini bukan masalah sepele. Bagaimana bisa keluargaku memfitnah keluargaku seperti ini? Putraku masih muda, dan aku tidak tahan. Zhao mengangkat alisnya dan membalas, melindungi Zupingan seperti induk ayam yang menjaga anaknya. Kakak ipar kedua, mengapa kamu berbicara dengan ibumu seperti ini? Xiao Zhao menghindari keseriusan dan mengubah topik pembicaraan, menuduh Chen tidak menghormati Nyonya Zhu. Kamu akan mengipasi apinya. Chen Si mencibir. Cukup, makanlah, tidak apa-apa. Zhu mengetuk kantong rokoknya, dan memelototi putra kedua dan bungsunya, bermaksud membiarkan mereka melihat menantu perempuannya, agar tidak makan dan hidup dalam damai. Zhu Souyi mengulurkan tangannya untuk menarik Chen Si dan memintanya duduk untuk makan meskipun Chen Si terlihat tidak senang, dia duduk kembali untuk menyelamatkan wajah suaminya. Ayah, aku juga melakukannya untuk kebaikan keluarga kita. Jika aku tertangkap oleh roh jahat dan menambahkan kesialan pada keluarga kita, itu akan menyedihkan. Wajah Xiao Zhao sedikit memalukan, tapi dia tetap tersenyum dan mengepalkan tangannya, mulutnya yang disihir, jangan bicara tentang hal-hal. Kentut ibumu. Melihat Xiao Zhao masih menolak untuk melepaskannya, Nyonya Chen langsung menjadi marah dan ingin naik dan mencakarnya. Sungguh menghina untuk bersikap sopan. Pamanku menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Bibi tertua menonton dengan penuh semangat dan tidak menghalangi, dia masih bekerja keras untuk menumbuhkan sikap istri semua orang, berpikir bahwa suatu hari suaminya memenangkan ujian sarjana, dan dia akan menjadi wanita sarjana. Jika suaminya memenangkan ujian, dia akan menjadi istri dari keluarga resmi harus menumbuhkan sikap seluruh tubuh bagaimanapun caranya. Melihat kedua adiknya membuat keributan tanpa gambar apapun, dia merasa semakin superior dan transparan. Namun, Zhu Pingan mencibir bibinya, jika itu adalah nyonya dari keluarga besar, kata-kata ini akan memadamkan perselisihan sejak lama, alih-alih membaca lelucon seperti bibi. Tetapi melihat wajah hitam kakeknya, Zhu Pingan merasa itu bukan pertanda baik jika terus seperti ini. Bagaimanapun, ini adalah era sistem patriarki feodal. Dengan reputasi tidak berbakti, dia akan dicolek tulang punggung di desa. Ibu, bibi keempat, ada apa denganmu? Zhu Pingan berjalan ke arah ibunya dengan kaki pendek setelah mencuci tangannya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu dengan wajah gemuknya terangkat. Bersikap manis dan sopan, menyapa bibi keempat dengan ramah, membuat bibi keempat yang masih memfitnah Zhu Pingan tadi sedikit malu. Bibi keempatmu bilang kamu disihir oleh roh jahat. Nyonya Chen memelototi Nyonya Zhao dan berkata dengan marah. Bu, apa yang disihir? Zhu Pingan bertanya seperti bayi yang penasaran. Jadi, Nyonya Chen memelototi Nyonya Zhao lagi. Lelaki tua itu juga mengalihkan pandangannya ke Nyonya Zhao, merasa agak tidak puas. Xiao Zhao mencibir, dan merasa bahwa dia membuat keributan besar, tetapi dia masih tidak bisa melepaskan wajahnya. Dia membungkuk untuk membujuk Zhu Pingan dan bertanya, Hei, bibi bertanya padamu, mengapa kamu mulai mencuci muka? Baru-baru ini, Zhu Pingan tidak serius. Secara alami, anak berusia 5 tahun tidak akan membiarkannya menangkapnya dengan mengungkapkan kata-katanya. Dia berlari ke pelukan Chen dengan tubuh kecil, bersandar dengan nyaman, menatap Xiao Zhao dengan mata besar penuh tidak bersalah, dan berkata, terakhir kali saya sakit, kakek berjanggut putih yang melihat dokter mengatakan bahwa perut saya rusak karena tangan saya yang kotor. Saya tidak mau minum obat yang pahit, jadi saya mencuci tangan sebelum makan seperti yang dikatakan lelaki tua itu. Meskipun memalukan untuk menjadi imut, konyol untuk berpura-pura menjadi lembut, tetapi seorang anak berusia 5 tahun, Anda dewasa dan mencoba. Bosan hidup.
Saya ingin membuat barbeque untuk berbicara sendiri, dengan garam. Mengenai pria tua berjanggut putih, Zhu Ping'an melihat ekspresi semua orang tanpa jejak, dan semua orang pada dasarnya yakin. Anda harus tahu bahwa Zhu Ping'an juga mengerjakan pekerjaan rumahnya. Pria tua berjanggut putih ini bukanlah orang yang sederhana orang. Dia adalah seorang dokter terkenal di kabupaten, dan dia jarang melakukan kunjungan rawat jalan, dan bahkan jika dia melakukannya, dia merawat pejabat tinggi dan pejabat. Terakhir kali dia melihat seorang dokter untuk Zhu Ping'an benar-benar kebetulan dalam perjalanan mengunjungi teman. Dia kebetulan melihat anggota keluarga Zhu dalam keadaan panik, jadi dia tidak tahan, jadi dia bertindak. Oke, ini adalah akhir dari masalah ini. Di masa depan, tidak ada yang boleh menyebutkan hal-hal seperti roh jahat dan monster. Mereka semua adalah anak dan cucu yang baik dari keluarga Zhu saya. Jika saya mendengar rumor yang tidak baik untuk keluarga saya di luar, jangan khawatir tentang itu. Salahkan saya karena melanggar hukum keluarga leluhur saya. Tuan Zhu masih bisa membedakan antara serius, dan dia tidak membiarkan menantu perempuan pertengkaran hukum tanpa henti, dan mengakhiri perselisihan antara menantu perempuan dengan tamparan tepat waktu di atas meja. Kemakmuran keluarga dan kemakmuran segalanya juga merupakan bagian yang sangat penting dari kemakmuran keluarga. Tuan Zhu tidak membiarkan rumor yang tidak baik untuk keluarga muncul. Dia menantikan kemakmuran keluarga di tangannya siang dan malam. Perselisihan mereda, dan lelaki tua itu meletakkan kantong rokoknya dan memindahkan sumpitnya. Tuan Zhu memindahkan sumpit pertama, dan keluarga Zhu mulai makan malam, yang sangat mengingatkan pada sistem patriarki feodal kuno. Setelah lebih dari 10 hari, Zhu Ping'an tidak terkejut dengan hal ini. Satu-satunya hal yang masih tidak dapat diterima adalah makanan di atas meja, yang disebut makanan direbus dengan garam atau dikukus dengan garam. Menurut saya, memasak tampaknya secara bertahap dipopulerkan setelah metode ekstraksi minyak sayur keluar di pertengahan. Dinasti Qing sekarang memasak harus tersedia paten keluarga Qian. Petani tidak mau menggunakan minyak hewani untuk memasak. Makanan pokoknya adalah bakpao jagung yang terbuat dari aneka biji-bijian yang menyerupai bakpao dan kue. Rasanya sangat tidak enak, dan butuh waktu lama untuk menelannya. Rasa buburnya bisa diterima, tapi terlalu encer. Ada jumlah makanan tetap di meja makan, dan jumlah ini dikendalikan oleh Nyonya Zhu. Ada 2 pancake untuk pria, dan hanya 1 pancake untuk wanita dan anak-anak. Ada juga perbedaan bubur. Ini sup. Nenek Nyonya Zhu juga eksentrik, dan memperlakukan mie dan bubur berbeda. Mie yang dibagikan oleh paman dan paman keempat sama-sama besar, dan yang milik saya dan paman ketiga lebih kecil. Dan paman Zhu akan ada 3 kue, alasannya adalah dia perlu belajar dan menghabiskan otaknya. Masih banyak lagi contoh keberpihakan seperti ini, untuk masakan yang tidak sering dimasak seperti telur orak-arik, Bu Zhu juga membayar lebih untuk paman dan paman keempat. Apalagi hari ini, nenek tidak tahu apakah itu kompensasi atau semacamnya. Dari waktu ke waktu, dia menaruh telur orak-arik untuk paman keempat dan bibi keempat. Dan bibi keempat pamer kepada ibunya, Chen Si, sengaja atau tidak sengaja, tapi dia hampir menggodanya sehingga dia hampir tidak menggigitnya. Seluruh meja makan penuh dengan pedang, dan angin bergolak, dan dikatakan bahwa dunia tidak damai. Saya ingat ketika pertama kali memakainya, Zhu Ping'an mencoba memegang telur, tetapi diblokir oleh nenek dengan sumpit, mengatakan bahwa telur itu untuk orang dewasa untuk membentuk tubuh mereka. Setiap keluarga memiliki kitab suci yang sulit untuk dibaca. Tidak cukup makan, tidak makan enak, ini jelas merupakan hukuman yang mengerikan bagi pecinta kuliner. Lagi pula, Zhu Ping'an adalah orang berusia 20-an secara mental, dan dia dapat menanggungnya, tetapi melihat Lolita Yuer kecil di pelukan bibi ketiga, dia tidak bisa berhenti menggigit jarinya dan menatap ke arah telur dengan mata besar berair. Aku tidak tahan lagi. Ibu Chen, bibi ketiga, bibi tertua dan bibi keempat sering berselisih di meja makan karena berbagai alasan, seperti mengambil kue yang sama, dan hidangan yang sama. Padahal,
Banyak konflik dalam keluarga bisa dikaitkan dengan satu kata, miskin. Jika Anda memiliki banyak uang, Anda tidak akan mengalami konflik karena hal-hal sepele ini. Namun, melihat lengan dan kaki saya yang kecil, bahkan lebih sulit untuk menghasilkan banyak uang, banyak pengalaman dari kehidupan sebelumnya sulit diterapkan di sini, dan jurusan saya adalah sastra Tiongkok kuno, yang tidak berlaku untuk penemuan seperti pembuatan kaca. Dia bahkan tidak mahir dalam keterampilan hidup seperti memasak dan memasak dalam teks perjalanan waktu gadis itu. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa saya tidak berguna. Saya memiliki setidaknya ratusan tahun pengalaman dan akal sehat serta pengetahuan tentang Tiongkok kuno di luar jangkauan. Selamat datang semua pecinta buku untuk berkunjung dan membaca karya serial terbaru, tercepat dan terhangat semua ada di sini. Bab 4, Pengiriman telur yang aman. Lebih dekat ke rumah, ketika makan hampir selesai, masih ada sisa telur orak-arik. Nenek biasa memasukkan telur ke dalam mangkuk Zupingjun, tetapi telurnya lepas, setengahnya tersangkut di sumpit, dan setengahnya lagi jatuh di atas meja. Nenek memberi Zupingjun setengah dari sumpit, dan setengah lainnya jatuh di atas meja. Ketika dia akan menikah dengan Zupingjun, dia melihat bahwa Zupingjun sepertinya tidak menyukai telur di atas meja. Mungkin dia sedang memikirkan adegan itu, sebelum makan mungkin seimbang, jadi nenek memasukkan potongan kecil telur yang jatuh di atas meja ke dalam mangkuk Zupingan. Betapa tersanjung. Ini adalah pertama kalinya nenek mengambil makanan untuk dirinya sendiri, meskipun dijatuhkan di atas meja. Terima kasih, nenek. Zupingan tersenyum pada wanita tua Su. Cucunya sangat bijaksana, yang sedikit menyentuh nenek eksentrik itu, tentu saja, itu hanya meninggal dalam sekejap, karena di dalam hatinya, putra sulung dan keluarga putra bungsunya adalah hati dan jiwa, sama-sama sudah menikah dan melupakan ibunya, apalagi menantu kedua adalah yang paling bebas dari rasa khawatir. Potongan telur ini, Zupingan tidak akan memakannya sendiri. Bukan karena potongan telur ini jatuh di atas meja, Anda harus tahu bahwa sejak Anda datang ke rumah pertanian dalam kehidupan ini, jika Anda ingin memperhatikan kebersihan seperti kehidupan sebelumnya, Anda harus menunggu sampai mati kelaparan kondisinya ada. Selain itu, pedesaan murni alami dan bebas polusi, jatuhkan saja ke tanah dan bilas dengan air. Alasan utamanya adalah Zupingyu, gadis kecil di sebelahnya yang menghisap jarinya, berada di era patriarki dalam kehidupan ini, meskipun dia tidak disukai oleh kakek neneknya, sebagai laki-laki, dibandingkan dengan Xiao Yuer, neneknya peduli lagi. Apalagi, sesaat sebelum makan, ibu saya diam-diam memberi saya sebutir telur. Berikan pada adikku. Zupingan meletakkan telur itu ke dalam mangkuk kecil Xiao Yuer dengan sumpit di tangan kecilnya, dan berkata dengan hangat. Langkah Zupingan ini menarik perhatian semua orang di meja makan. Semua orang sangat penasaran. Anda pasti tahu bahwa telur orak-arik tidak biasa di rumah pertanian. Biasanya dijual untuk mendapatkan uang, terutama di keluarga Su. Telur orak-arik bahkan merupakan hidangan langka. Dan kalaupun ada, kebanyakan dari mereka adalah dari nyonya tua Su hingga paman dan paman. Zupingan dan yang lainnya pada dasarnya tidak bisa memakannya, jadi sekarang jarang ada sepotong telur. Zuping An benar-benar memberikannya kepada Xiao Yuer, yang jauh lebih sulit daripada pir kongrong. Nah, pir adalah hal yang biasa di keluarga kaya kongrong saat itu, tidak seperti keluarga Zhu saat ini, yang tidak melihat sepiring orak-arik telur sekali dalam sebulan, dan tidak bisa memakannya setelah melihatnya. Kemampuan Zupingan untuk menyerahkan telur yang ada di mulutnya kepada Xiao Yuer, yang langsung menyegarkan tiga pandangan semua orang. Bocah Zupingan ini benar-benar masuk akal. Xiao Yuer menatap telur orak-arik tanpa berkedip, air liurnya menetes. Tetapi pada saat ini, bibi ketiga Zhang mengembalikan telur ke dalam mangkuk Zupingan. Ayo, Yuer, terima kasih saudara Xier, kamu sangat baik. Tetapi kamu harus menyimpan telurnya untuk dirimu sendiri. Itu telur diberikan kepadamu oleh nenekmu. Hei, dia akan tumbuh lebih tinggi dan berbakti kepada neneknya setelah memakannya dengan cepat.
Meskipun Xiao Yue rakus akan telur orak-arik, dia masih ngiler dan berterima kasih kepada Zhu Ping'an di cara yang cerdas dan masuk akal. Terima kasih saudara, Yue tidak makan telur orak-arik. Xiao Zhang berkata bahwa dia tidak akan memakannya, tetapi matanya tertuju pada telur orak-arik itu. Little Lolita sangat imut, pikir seorang anak kecil, tetapi lupa bahwa dia juga berkaki pendek. Zhu Ping'an mengambil telur itu lagi, mengangkat lengan kecilnya dan memasukkannya ke dalam mulut Xiao Yue. Dia terlihat seperti kakak laki-laki, dan berkata, aku suka melihat adikku makan telur orak-arik. Itu sudah ada di mulutmu, jadi kamu bisa dibawa keluar untuk dimakan orang lain. Setelah makan sepotong telur orak-arik, Xiao Yue menunjukkan ekspresi yang sangat menyenangkan, dan dia menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya dengan manis, seperti anak kucing yang sedang minum air. Apakah ini enak, saudari Yue? Zhu Ping'an bertanya pada Xiao Yue dengan mulut menggembung sambil memakan kue mie multigrain di tangannya. Enak? Terima kasih kakak Sir. Xiao Yue menjawab dengan suara kekanak-kanakan dengan alis bulannya ditekuk. Telur orak-arik sudah dimakan, dan bibi ketiga tidak punya pilihan selain menerimanya, dan dia semakin merasa bahwa Zhu Ping'an, yang memiliki kepala keras dan otak harimau, masuk akal dan imut, terutama dibandingkan dengan kakak laki-lakinya, Zhu Pingjun, yang hanya bisa makan sendiri dan bermain-main dengan emosinya. Bibi ketiga menyentuh kepala Zhu Ping'an dengan iri, menoleh dan tersenyum dan bercanda dengan Chen, kakak ipar kedua. Aku sangat iri padamu karena memiliki dua putra yang baik. Aku sangat mencintai adik perempuanku. Kamu mengajar dengan baik dan tumbuh dewasa. Dia pasti anak yang berbakti dan baik. Tidak ada ibu yang tidak suka orang lain memuji putranya, terutama masalah kecil Chen untuk pamer, jadi tentu saja dia bahkan lebih bahagia, dan dia melambaikan tangannya. Berulang kali untuk mengatakan apa, tetapi kebanggaan di wajahnya tidak dapat menyembunyikannya, dia terus bercanda dengan Ni. Zhang, Keke, bibi tertua di sisi lain tidak senang, di dalam hatinya, putranya adalah yang terbaik, tetapi dia akan belajar dan mengikuti ujian untuk menjadi seorang sarjana, dan Master Hexagram di kota telah membaca bahwa putranya adalah bintang Wenku yang turun ke bumi. Memikirkan hal ini, bibi tertua Wu menggosok suaminya dengan kakinya, memberi isyarat agar dia bertanya kepada Tuan Zhu tentang mengizinkan Zhu Pingjun masuk sekolah. Paman menundukkan kepalanya untuk makan dan mengabaikan isyarat istrinya, mengira istrinya rabun. Setelah saudara kandung membuat keributan hari ini, jelas bukan waktu yang tepat untuk membicarakannya. Apalagi dia menghabiskan banyak waktu, uang untuk belajar dan ujian. Adik laki-laki sudah mengutarakan pendapatnya. Jika anak laki-laki jika Anda ingin pergi ke sekolah, tidak mudah untuk mengatakannya. Anda harus membicarakannya dengan orang tua Anda ketika adik laki-laki pergi. Setelah didirikan fakta sudah ditetapkan, tidak ada gunanya bagi anggota keluarga adik laki-laki untuk memiliki pendapat. Bibi tertua adalah seorang wanita petani, tetapi dia tidak memiliki kota paman. Melihat suaminya tidak berbicara dan dia masih menganggap putranya sebagai sarjana nomor 1, dia tidak dapat menahan diri dan berkata, ayah dan ibu, lihat Junior berumur 7 tahun. Aku semakin tua, jadi tidak masalah terus gemetaran seperti ini, pikirku, sekolah swasta yang dibuka oleh sarjana tua Sun di desa Sanghe, kami desa tetangga, sebaiknya biarkan Junior kita pergi ke Mengsui juga. Kata-kata seperti itu membuat Zhu Ping'an mengangkat telinganya dan pergi ke sekolah, yang juga sangat dia butuhkan. Di satu sisi, Anda dapat mempelajari ujian kekaisaran dari 4 buku dan 5 klasik. Di sisi lain, itu juga semacam penyamaran, menutupi pengalaman dan ide Anda yang ratusan tahun ke depan. Lagi pula, ada Yan Ruyu di buku itu. Di era ini, semua orang sangat menghormati sarjana. Pemahaman dan wawasan di luar orang biasa bisa didorong untuk studi lebih lanjut. Semuanya rendah, hanya membaca yang tinggi, yang merupakan kebenaran yang tidak bisa dipatahkan di zaman ini. Bahkan orang kaya dengan banyak uang tidak akan berani membalas jika dia dituding oleh seorang sarjana pemalu di era ini.
Jadi, Zhu Ping'an juga mengangkat kakinya, saya juga ingin belajar. Guru telah meramal dan menyetujui takdir, dan Wen Kuxing lah yang turun ke bumi. Bibi tertua adalah yang pertama menentang Zhu Ping'an masuk sekolah, dan dia juga tahu bahwa uang di rumah tidak cukup untuk mereka berdua dididik. Jika keduanya berpendidikan rendah, keluarga pasti tidak akan bisa menyingkirkannya. Kata-kata Bibi meremehkan Zhu Ping'an dan mempromosikan Zhu Pingjun luar dalam, yang membuat Nyonya Chen sangat tidak senang, tetapi Nyonya Chen lebih memperhatikan keluarga pamannya, berpikir bahwa meskipun dia tidak berbicara, seseorang akan melakukannya, tidak perlu menyinggung keluarga paman. Benar saja, ketika Nyonya Chen tidak berbicara, beberapa orang tidak dapat menahannya, dan bibi keempat langsung keberatan. Kakak ipar, keluarga kita hampir lepas kendali, tapi kita tidak punya uang tersisa untuk menghidupi seorang sarjana, kan? Menurut pendapatku, kita harus menunggu keluarga kita menabung sebelum membiarkan Juner pergi ke sekolah. Bibi keempat berkata apa yang dia katakan cukup standar, dan dia juga tahu bahwa Nyonya Zhu direkrut untuk menjadi sekutu, dan dia menyatakan penentangannya terhadap pendaftaran, tetapi dia tidak dengan tegas menentangnya. Masih ada ruang untuk itu. Sekarang karena keluarga tidak bisa membuang pot, Juner tidak boleh belajar, dan Juner boleh belajar ketika keluarga memiliki lebih banyak uang. Adapun kapan keluarga akan memiliki uang, sulit dikatakan bagaimanapun. Sejak bibi keempat memasuki keluarga Zhu selalu tidak ada uang tersisa untuk menjadi boros. Terima kasih.